Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Galuh Hayuwandari. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang, Kampus Kediri, Program Studi Alih Jenjang Kebidanan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume saya tentang periodisasi perkembangan sebagai salah satu tugas mata kuliah Psikologi Reproduksi. Periodisasi dapat diartikan sebagai lingkaran waktu, sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan progresif. Perkembangan merupakan suatu perubahan ke arah yang lebih maju untuk terwujudnya hakikat manusia yang bermartabat dan berkualitas. Perkembangan sendiri memiliki sifat yang holistik, yaitu menyeluruh atau kompleks, terdiri dari berbagai aspek, baik fisik ataupun psikis, terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu saling berkesinambungan, dan variasi individu memiliki prinsip keserasian dan keseimbangan. Para ahli mendeskripsikan periodisasi perkembangan ini dengan dua hal. Yang pertama, meskipun tempo perkembangan bersifat individual, namun secara umum dapat ditemukan ciri-ciri yang terjadi hampir sama. Dan yang kedua, fase perkembangan satu dengan yang lainnya terpisahkan, melainkan samar-samar. Para ahli menyatakan periodisasi perkembangan ini didasari tiga hal. Yang pertama adalah biologis, yang kedua adalah didaktis, dan yang ketiga adalah psikologis. Pada biologis, perubahan dapat dilihat dari segi biologisnya. Tokoh penyusunnya diantaranya Aristoteles. Beliau mengatakan ada tiga fase, yaitu fase yang pertama, periode anak kecil 0-7 tahun, fase yang kedua periode anak sekolah 7-14 tahun, fase ketiga periode remaja 14-21 tahun. Nah, ketika anak akan memasuki fase kedua, ini biasanya terjadi ciri-ciri yaitu pergantian gigi. Biasanya ini umur 6 atau enggak 7 tahun. Nah, sedangkan untuk memasuki fase yang ketiga, ini biasanya terjadi ciri-ciri pematangan organ seks atau kita sebut dengan masa pubertas. Biasanya terjadi umur 14 tahun. Nah, yang kedua adalah Chris Zimmer. Beliau mengatakan ada 4 fase. Fase yang pertama adalah 0-3 tahun, disebut dengan Fulungs periode 1. Cirinya yaitu adalah pendek, gemuk, sikap terbuka, mudah bergaul atau humble, dan mudah didekati. Pada fase kedua, ini umur 3-7 tahun, disebut Streckkungs periode 1. Cirinya yaitu kelihatan kurus, tinggi, tertutup, sulit bergaul, dan sulit didekati. Pada fase ketiga ini, umur 7-13 tahun, disebut dengan Fulungs periode 2. Kenapa disebut dengan periode 2? Karena anak akan kembali gemuk. Pada fase keempat, ini umur 13-20 tahun, disebut Streckkungs periode 2, anak akan kembali kurus. Nah, selanjutnya yaitu ada dari Sigmund Freud. Beliau mengatakan bahwasannya ada 4 fase. Fase yang pertama adalah fase oral 0-1 tahun, fase kedua adalah anal 1-2 tahun atau 3 tahun, fase ketiga adalah fase valis 2 atau 3 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Fase keempat yaitu fase laten 5 atau 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Pada masa laten ini anak sudah mulai merasakan dorongan seksual, tetapi belum bisa memahami secara pasti apa yang dia rasakan. Contohnya seperti anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, akan tetapi sang anak tidak berani untuk mengungkapkannya. Fase kelima yaitu adalah genital, umur 12 atau 13 tahun, seseorang sudah mulai mengerti dengan rangsangan seksual atau disebut dengan tahap dewasa awal. Contohnya, anak sudah berani untuk mengungkapkan bahwasanya dia suka dengan lawan jenis. Selanjutnya yaitu adalah tinjauan didaktis. Ini dilihat dari jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan anak pada usia-usia tertentu dan cara pemberiannya. Tokoh yang menyusun diantaranya adalah Johannes. Beliau mengatakan ada 4 fase. Fase yang pertama adalah 0-6 tahun, disebut skol maternal, sekolah ibu. Di sini pada usia ini anak mengembangkan organ tubuh dan panca indera di bawah asuhan ibu atau keluarga. Fase yang kedua yaitu umur 6-12 tahun, skul vernakul, disebut sekolah bahasa ibu. Pada fase ini merupakan tahapan di mana anak mengembangkan pikiran, ingatan, dan perasaan di sekolah dengan menggunakan bahasa daerah atau Indonesia atau bahasa asing. Nah, pada masa ini disebut juga dengan masa golden age dalam bahasa, karena anak cepat menangkap bahasa-bahasa baru.
Selanjutnya yaitu adalah fase ketiga umur 12 sampai 18 tahun disebut Skolatna, sekolah bahasa Latin. Masa yang baik dalam anak mengembangkan masa potensinya, terutama pada potensi dalam bidang akademik. Atau karena pada masa ini daya ingat anak itu sangat cepat dan sangat baik. Dan bahasa asing dapat berkembang dengan baik pada fase ini. Fase keempat yaitu adalah umur 18 sampai 24 tahun disebut dengan akademik. Di sini disebutkan bahwasannya pendidikan lanjutan untuk berperan dalam menentukan masa depan anak. Selanjutnya yaitu dari Reuse, perkembangan melalui 4 fase. Fase yang pertama adalah 0 sampai 2 tahun yaitu masa asuhan. Fase kedua yaitu 2 sampai 12 tahun masa latihan jasmani. Fase ketiga 12 sampai 15 tahun masa pendidikan akal. Di sini anak sudah mulai untuk diajarkan tentang pendidikan karakter. Nah, fase keempat yaitu ada 15 sampai 20 tahun yaitu pembentukan watak. Pada masa ini pendidikan karakter tetap lanjutkan dan anak sudah mulai membentuk wataknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dilihat dari tinjauan psikologi berdasarkan pada aspek psikologinya. Menurut Kroh, seseorang yang berkembang cenderung mengalami goncangan jiwa yaitu trust terjadi minimal 2 kali, yaitu pada umur lebih dari 3 tahun. Pada usia akhir 3 tahun anak akan mengalami namanya temper tantrum. Nah, pada usia 13 tahun disebut dengan masa pubertas, masa peralihan dari anak-anak ke masa remaja. Pada masa ini, peran orang tua sangatlah penting karena anak sedang mengalami goncangan psikologi agar anak terarah. Nah, perkembangan menurut Kroh ini terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama adalah 0 sampai 3 tahun yaitu masa kanak-kanak awal. Fase kedua yaitu 3 sampai 13 tahun masa keserasian sekolah. Fase yang ketiga ini adalah 13 sampai 21 tahun masa kematangan. Nah, menurut Eric, perkembangan individu ini berlangsung dalam 8 fase. Fase yang pertama yaitu 0 sampai 1 tahun disebut dengan fase bayi, kepercayaan versus kecurigaan. Fase kedua yaitu 1 sampai 3 tahun, fase anak-anak disebut dengan otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Fase yang ketiga yaitu umur 3 sampai 6 tahun, fase bermain, inisiatif versus kesalahan. Fase keempat yaitu umur 6 sampai 12 tahun, yaitu fase sekolah, kerajinan versus inferioritas. Fase kelima 12 sampai 20 tahun disebut fase adolescence. Identitas versus kekacauan identitas. Selanjutnya, fase ke-6 yaitu 20 sampai 30 tahun disebut fase dewasa awal, keintiman versus isolasi. Nah, fase ke-7 itu umur 30 sampai 65 tahun disebut fase dewasa, generativitas versus stagnasi. Fase ke-8 yaitu umur 65 tahun ke atas disebut fase lanjut usia. Integritas versus keputusan. Dapat dilihat pada setiap tahapan yang disebutkan terdapat konflik psikologis. Maka dalam hal ini harus ada keseimbangan antara individu dengan realitas sosial. Yang terakhir yaitu menurut Elizabeth, beliau mengatakan ada 11 fase. Fase yang pertama yaitu adalah konsepsi sampai lahir, fase prenatal. Fase kedua yaitu 0 sampai 14 hari, fase neonatal. Fase ketiga 14 sampai 2 tahun disebut fase bayi. Fase keempat 2 sampai 6 tahun disebut fase kanak-kanak awal. Fase kelima yaitu 6 sampai 12 tahun disebut fase kanak-kanak akhir. Fase keenam yaitu 12 sampai 13 tahun disebut fase pubertas, dan fase ketujuh ini mulai umur 12 sampai 15 tahun disebut fase remaja awal. Fase 8 yaitu 15 sampai 18 tahun disebut fase remaja akhir. Fase ke-9 umur 18 sampai 40 tahun disebut fase dewasa awal. Fase yang ke-10 yaitu umur 40 sampai 60 tahun disebut fase usia pertengahan, dan yang terakhir fase 11 ini umur 60 tahun ke atas disebut fase usia lanjut. Sekian pemaparan hasil resum periodisasi perkembangan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata.
Dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.